Kalau kamu adalah seseorang yang terlalu sering berpikir, mungkin kamu pernah mengalami hal seperti ini. Sebuah percakapan sederhana terjadi di siang hari. Semuanya terlihat normal, tetapi beberapa jam kemudian, kamu mulai memikirkannya kembali. Apakah tadi aku mengatakan sesuatu yang salah? Kenapa dia menjawab seperti itu? Apakah dia sebenarnya marah? Apakah aku membuatnya tidak nyaman? Lalu malam tiba, tubuhmu sudah lelah, tetapi pikiranmu belum mau berhenti. Kamu mencoba tidur, namun otakmu justru memutar ulang semua hal yang terjadi hari ini. Kemudian pikiranmu melompat ke masa depan. Bagaimana kalau nanti gagal? Bagaimana kalau semuanya menjadi buruk? Bagaimana kalau keputusan yang kuambil ternyata salah? Dan tanpa kamu sadari, kamu sedang hidup di dalam sesuatu yang belum terjadi, sambil terus mengulang sesuatu yang sudah berlalu. Sementara satu-satunya waktu yang benar-benar sedang kamu jalani, yaitu saat ini. Jika kamu seorang overthinker, mungkin kamu sudah sangat mengenal perasaan ini. Tubuhmu berada di satu tempat, tetapi pikiranmu berada di 1000 tempat sekaligus. Kamu sedang makan, tetapi memikirkan masa depan. Kamu sedang bekerja, tetapi memikirkan percakapan kemarin. Kamu sedang bersama orang yang kamu sayangi, tetapi pikiranmu sibuk menciptakan berbagai kemungkinan buruk. Dan yang paling melelahkan, sebagian besar hal yang kamu pikirkan tidak pernah benar-benar terjadi. Inilah salah satu hal yang sangat menarik dari filosofi stoikisme. Para filsuf stoik hidup ribuan tahun yang lalu. Mereka tidak memiliki internet, tidak memiliki media sosial, tidak memiliki notifikasi yang terus berbunyi. Namun mereka sudah memahami sesuatu yang sampai hari ini masih menjadi masalah terbesar manusia, yaitu pikiran manusia seringkali menjadi sumber penderitaannya sendiri. Bukan karena pikiran itu buruk, tetapi karena kita sering mempercayai setiap pikiran yang muncul. Padahal tidak semua pikiran adalah fakta, tidak semua kekhawatiran adalah kenyataan, dan tidak semua kemungkinan buruk layak mendapatkan perhatianmu. Epictetus, salah satu filsuf stoik paling terkenal, mengajarkan sebuah prinsip sederhana. Bukan peristiwa yang membuat kita terganggu, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Mari kita gunakan contoh sederhana. Seseorang mengirimkan pesan kepadamu. Kamu membalas, namun ia tidak menjawab. 1 jam berlalu, 2 jam, 5 jam, lalu pikiranmu mulai bekerja. Mungkin dia marah. Mungkin aku mengatakan sesuatu yang salah. Mungkin dia sudah tidak menyukaiku. Padahal kenyataannya, kamu tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Mungkin ia sedang bekerja, mungkin ponselnya mati. Mungkin ia sedang tidur. Atau mungkin memang ia tidak ingin membalas. Dan bahkan kemungkinan terakhir pun tetap bukan sesuatu yang bisa kamu kendalikan. Namun pikiranmu telah menciptakan sebuah cerita. Lalu kamu mulai menderita karena cerita yang kamu ciptakan sendiri. Inilah yang sering dilakukan oleh seorang overthinker. Bukan hanya menghadapi kenyataan, tetapi juga menghadapi ribuan kemungkinan yang belum tentu terjadi. Karena itu, pelajaran pertama dari stoikisme adalah belajar membedakan antara fakta dan cerita yang dibuat oleh pikiranmu. Fakta adalah, dia belum membalas pesanku. Cerita adalah, dia pasti membenciku. Fakta adalah, aku belum mendapatkan pekerjaan. Cerita adalah, aku tidak akan pernah berhasil. Fakta adalah, hubunganku berakhir. Cerita adalah, aku tidak akan pernah menemukan kebahagiaan lagi. Perhatikan perbedaannya. Fakta biasanya sederhana. Pikiran kitalah yang membuatnya menjadi rumit. Dan seringkali, kita tidak menderita karena fakta. Kita menderita karena cerita yang kita tambahkan di atas fakta tersebut. Mulai sekarang, setiap kali kamu merasa cemas, berhenti sejenak. Tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang benar-benar aku ketahui? Bukan apa yang aku takutkan? Bukan apa kemungkinan terburuk yang bisa terjadi? Tetapi, apa fakta yang benar-benar ada di hadapanku? Pertanyaan sederhana ini bisa membantumu kembali ke kenyataan. Karena overthinking hampir selalu membawa kita menjauh dari saat ini. Kita hidup di masa lalu, atau kita hidup di masa depan. Padahal hidup yang sebenarnya hanya terjadi sekarang. Marcus Aurelius, seorang kaisar Romawi sekaligus filsuf stoik, memahami betapa pentingnya hidup di saat ini. Ia menghadapi perang, penyakit, kematian, pengkhianatan, dan berbagai masalah besar yang tidak bisa kita bayangkan. Namun ia terus mengingatkan dirinya untuk tidak membebani dirinya dengan seluruh masa depan sekaligus. Karena manusia seringkali menderita, bukan hanya karena masalah yang sedang dihadapi, tetapi karena mencoba menjalani semua kemungkinan masa depan dalam satu waktu. Bayangkan kamu sedang menaiki sebuah tangga. Kamu berada di anak tangga pertama.
Namun kamu terus memikirkan bagaimana caranya mencapai anak tangga terakhir. Kamu membayangkan apakah akan jatuh, apakah akan gagal, apakah tangganya akan rusak, apakah kamu akan sampai. Akibatnya, kamu lupa melakukan satu hal yang paling penting, menginjak anak tangga berikutnya. Begitulah banyak orang menjalani hidup. Mereka terlalu sibuk mengkhawatirkan masa depan, sampai lupa menjalani hari ini. Karena itu ketika pikiranmu mulai berlari terlalu jauh, tanyakan, apa satu hal yang bisa aku lakukan sekarang? Bukan besok, bukan tahun depan, bukan ketika semua masalah selesai. Sekarang, jika kamu sedang cemas karena pekerjaan, apa satu hal yang bisa kamu lakukan sekarang? Mungkin mengirim satu lamaran, mempelajari satu keterampilan, menyelesaikan satu tugas. Jika kamu sedang khawatir tentang kesehatanmu, apa satu hal yang bisa kamu lakukan sekarang? Mungkin beristirahat, makan dengan lebih baik, atau berkonsultasi dengan orang yang tepat. Jika kamu sedang khawatir tentang masa depan, apa satu hal yang bisa kamu lakukan sekarang? Mungkin menabung, belajar, mempersiapkan diri, karena ketenangan tidak selalu datang dari mengetahui apa yang akan terjadi. Seringkali, ketenangan datang dari mengetahui apa yang bisa kamu lakukan sekarang. Dan inilah prinsip kedua yang diajarkan Stoikisme. Fokus pada hal yang berada dalam kendalimu. Kamu tidak bisa mengendalikan masa lalu. Kamu tidak bisa mengendalikan pendapat orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan keputusan orang lain. Kamu tidak bisa mengendalikan hasil akhir dari setiap usaha. Namun kamu bisa mengendalikan tindakanmu. Kamu bisa mengendalikan pilihanmu. Kamu bisa mengendalikan usahamu. Kamu bisa mengendalikan bagaimana kamu berbicara kepada dirimu sendiri. Sayangnya, seorang overthinker sering menghabiskan sebagian besar energinya pada hal-hal yang tidak bisa dikendalikan. Bagaimana kalau dia tidak menyukaiku? Bagaimana kalau orang lain menilaiku? Bagaimana kalau aku gagal? Bagaimana kalau semuanya tidak berjalan sesuai rencana? Semua pertanyaan itu mungkin muncul. Namun pertanyaannya adalah, apakah kamu memiliki kendali atas jawabannya? Jika tidak, mengapa kamu terus memberikan seluruh energimu kepada hal tersebut? Bayangkan kamu sedang mengemudikan sebuah kapal. Kamu bisa mengendalikan kemudi, kamu bisa menentukan arah, kamu bisa memperbaiki layar. Namun kamu tidak bisa mengendalikan angin. Jika angin berubah, kamu bisa menyesuaikan arah, tetapi kamu tidak bisa berdiri di tengah laut dan berteriak agar angin mengikuti keinginanmu. Namun banyak orang melakukan hal yang sama dalam kehidupan. Mereka marah karena orang lain tidak berubah. Mereka kecewa karena masa lalu tidak bisa diulang. Mereka stres karena hasil tidak sesuai harapan. Mereka mencoba memaksa dunia mengikuti keinginannya. Dan ketika dunia menolak, mereka merasa hidup tidak adil. Padahal mungkin masalahnya bukan karena hidup terlalu berat. Mungkin mereka sedang mencoba mengendalikan sesuatu yang memang tidak pernah berada dalam kendali mereka. Karena itu, setiap kali kamu mulai overthinking, gunakan dua pertanyaan. Apakah ini berada dalam kendaliku? Jika jawabannya ya, lakukan sesuatu. Jika jawabannya tidak, lepaskan perlahan, bukan karena kamu tidak peduli, tetapi karena energimu terbatas. Dan kamu harus menggunakannya untuk hal-hal yang benar-benar bisa kamu ubah. Ada satu hal lain yang sering membuat overthinker sulit merasa tenang, yaitu keinginan untuk mendapatkan kepastian. Kita ingin tahu semuanya. Kita ingin tahu apakah keputusan kita benar. Kita ingin tahu apakah hubungan akan bertahan. Kita ingin tahu apakah usaha kita akan berhasil. Kita ingin tahu apakah masa depan akan baik-baik saja. Namun masalahnya, kepastian penuh tidak pernah benar-benar ada. Kamu bisa merencanakan, kamu bisa mempersiapkan diri, kamu bisa berhati-hati, tetapi kamu tidak bisa mendapatkan jaminan bahwa semuanya akan berjalan sesuai keinginanmu. Dan semakin kamu menuntut kepastian dari kehidupan, semakin cemas kamu ketika menyadari bahwa hidup tidak bisa memberikannya. Stoikisme mengajarkan kita untuk menerima ketidakpastian, bukan dengan menjadi pasif, tetapi dengan memahami bahwa hidup memang selalu memiliki risiko. Kamu bisa mencintai seseorang tanpa jaminan bahwa hubungan itu akan berlangsung selamanya. Kamu bisa memulai bisnis tanpa jaminan bahwa kamu akan berhasil. Kamu bisa mengejar impian tanpa jaminan bahwa perjalananmu akan mudah. Tetapi tidak adanya jaminan bukan berarti kamu tidak boleh mencoba. Kalau kamu hanya mau berjalan ketika kamu yakin 100% tidak akan gagal, mungkin kamu tidak akan pernah berjalan kemanapun. Karena hidup tidak pernah memberikan kepastian seperti itu. Salah satu cara terbaik untuk mengurangi overthinking adalah berhenti menuntut kepastian dari hal-hal yang memang tidak bisa memberikan kepastian. Katakan kepada dirimu sendiri, aku tidak tahu apa yang akan terjadi,
Tetapi aku tahu bahwa aku bisa menghadapinya ketika itu terjadi. Kalimat ini sangat penting, karena banyak orang mencoba menyelesaikan masalah yang belum terjadi. Mereka berpikir, kalau nanti terjadi sesuatu bagaimana? Lalu mereka mencoba menemukan jawaban untuk setiap kemungkinan. Tetapi hidup selalu mampu menciptakan kemungkinan baru. Kamu tidak mungkin mempersiapkan diri untuk semuanya. Namun kamu bisa melatih dirimu menjadi lebih kuat, bukan untuk mencegah semua masalah, tetapi untuk menghadapi masalah ketika masalah itu datang. Inilah perbedaan antara mempersiapkan diri dan mengkhawatirkan masa depan. Persiapan bertanya, apa yang bisa aku lakukan? Kekhawatiran bertanya, bagaimana kalau semuanya hancur? Persiapan menghasilkan tindakan, kekhawatiran menghasilkan kelelahan. Jika kamu seorang overthinker, mulai perhatikan bahasa yang kamu gunakan di dalam pikiranmu. Kadang-kadang kita berbicara kepada diri sendiri dengan cara yang tidak akan pernah kita gunakan kepada orang lain. Kita gagal sekali, lalu berkata, aku memang bodoh. Kita ditolak, lalu berkata, aku tidak akan pernah dicintai. Kita melakukan kesalahan, lalu berkata, hidupku selalu berantakan. Perhatikan kata-kata seperti selalu, tidak pernah, semua, tidak ada. Kata-kata ini sering membuat masalah terlihat lebih besar daripada kenyataannya. Satu kegagalan berubah menjadi, aku selalu gagal. Satu penolakan berubah menjadi, tidak ada yang akan pernah menerimaku. Satu kesalahan berubah menjadi, aku memang tidak berguna. Padahal satu kejadian bukanlah seluruh hidupmu. Karena itu, belajarlah berbicara kepada dirimu sendiri dengan lebih jujur. Bukan dengan kebohongan positif, tetapi dengan kenyataan. Bukan, aku pasti tidak akan pernah gagal. Melainkan, aku mungkin gagal tetapi aku bisa belajar dan mencoba lagi. Bukan, semua akan selalu baik-baik saja. Melainkan, mungkin tidak semuanya berjalan baik, tetapi aku bisa menghadapi satu masalah pada satu waktu. Inilah cara berpikir yang lebih kuat. Bukan berpura-pura bahwa hidup selalu mudah, tetapi menyadari bahwa kamu tidak harus menyelesaikan seluruh hidupmu hari ini. Satu hari, satu masalah, satu keputusan, satu langkah, itu sudah cukup. Ada sebuah latihan sederhana yang bisa kamu lakukan setiap malam. Sebelum tidur, ambil beberapa menit, lalu tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang hari ini berada dalam kendaliku? Apa yang tidak berada dalam kendaliku? Apa yang bisa aku lakukan lebih baik besok? Latihan ini membantu pikiranmu berhenti membawa semua beban ke tempat tidur. Karena terkadang, kita tidak membutuhkan jawaban yang sempurna. Kita hanya membutuhkan tempat untuk meletakkan pikiran kita. Kamu bisa menulis kekhawatiranmu, lalu membaginya menjadi dua bagian. Bagian pertama, hal yang bisa aku lakukan. Bagian kedua, hal yang tidak bisa aku kendalikan. Lalu fokuslah hanya pada bagian pertama. Misalnya kamu khawatir tentang pekerjaan, yang bisa kamu lakukan, mempersiapkan diri, mencari peluang, mengembangkan keterampilan. Yang tidak bisa kamu kendalikan, apakah perusahaan memilihmu? Apakah kandidat lain lebih baik? Apakah keputusan mereka sesuai harapanmu? Tugasmu bukan memaksa mereka memilihmu. Tugasmu adalah mempersiapkan dirimu sebaik mungkin. Setelah itu, lepaskan hasilnya. Bukan berarti kamu tidak peduli. Justru karena kamu peduli pada hal yang benar, kamu peduli pada tindakanmu. Bukan pada ilusi bahwa kamu bisa mengendalikan segala sesuatu. Dan mungkin inilah salah satu rahasia hidup yang paling menenangkan. Kamu tidak harus memiliki jawaban untuk semua hal. Kamu tidak harus mengetahui apa yang akan terjadi. Kamu tidak harus membuat semua orang menyukaimu. Kamu tidak harus memastikan bahwa tidak ada masalah yang akan datang. Kamu hanya perlu belajar menghadapi apa yang ada di depanmu, satu persatu. Karena seringkali, kita tidak benar-benar hidup di hari ini. Kita hidup di dalam versi masa depan yang kita takutkan. Kita menciptakan masalah, lalu menghadapinya, padahal masalah itu belum terjadi, dan mungkin tidak akan pernah terjadi. Ketika pikiranmu mulai membuat skenario buruk, tanyakan, apakah ini sedang terjadi sekarang? Jika jawabannya tidak, kembalilah ke saat ini. Lihat ruangan di sekitarmu, rasakan napasmu, sadari tubuhmu, dengarkan suara di sekitarmu. Kamu sedang berada di sini, bukan di masa depan. Bukan di masa lalu, di sini, dan saat ini. Tidak semua masalah harus diselesaikan malam ini. Tidak semua keputusan harus dibuat sekarang. Tidak semua pertanyaan harus memiliki jawaban hari ini. Terkadang, hal terbaik yang bisa kamu lakukan adalah beristirahat.
Besok sampai kamu bisa melihat masalah yang sama dengan pikiran yang lebih jernih. Karena pikiran yang lelah seringkali membuat masalah terlihat lebih besar daripada kenyataannya. Jika kamu seorang overthinker, mungkin kamu pernah berpikir bahwa kamu harus berhenti berpikir. Namun itu hampir mustahil. Pikiran akan selalu muncul. Kekhawatiran akan selalu datang. Kenangan akan selalu muncul. Yang perlu kamu pelajari bukanlah bagaimana menghentikan semua pikiran, tetapi bagaimana tidak mempercayai semua pikiran. Bayangkan pikiranmu seperti awan. Ia datang, ia bergerak, lalu pergi. Kamu tidak harus mengejar setiap awan yang muncul di langit. Begitu pula dengan pikiran. Tidak semua pikiran membutuhkan jawaban. Tidak semua pikiran membutuhkan tindakan. Dan tidak semua pikiran menggambarkan siapa dirimu. Kamu bisa memiliki pikiran yang menakutkan tanpa harus mengikutinya. Kamu bisa merasa cemas tanpa harus membuat keputusan saat sedang cemas. Kamu bisa merasa takut tanpa berarti kamu benar-benar berada dalam bahaya. Perasaan adalah informasi, tetapi perasaan bukan selalu fakta. Ini adalah sesuatu yang perlu kamu ingat, karena ketika kamu sedang cemas, pikiranmu akan mencoba meyakinkanmu bahwa sesuatu yang buruk pasti akan terjadi. Namun rasa takut bukan bukti bahwa sesuatu akan terjadi. Ia hanya menunjukkan bahwa pikiranmu sedang mencoba melindungimu, terkadang dengan cara yang berlebihan. Dan ketika kamu memahami hal ini, kamu bisa mulai berkata kepada dirimu sendiri, "Aku sedang merasa cemas." Bukan, "Aku sedang dalam bahaya." "Aku sedang merasa takut." Bukan, "Sesuatu yang buruk pasti akan terjadi." Perbedaan kalimat ini sangat besar. Kamu mulai mengamati perasaanmu, bukan menjadi budaknya. Dan mungkin inilah inti dari kehidupan tenang yang diajarkan oleh para filsuf Stoik. Bukan hidup tanpa masalah, bukan hidup tanpa kehilangan, bukan hidup tanpa ketakutan, tetapi hidup dengan kemampuan untuk kembali kepada dirimu sendiri. Ketika dunia menjadi terlalu bising, kembali kepada hal yang bisa kamu kendalikan. Ketika masa depan terasa terlalu menakutkan, kembali kepada hari ini. Ketika pikiranmu menciptakan 1000 kemungkinan, kembali kepada fakta. Ketika kamu tidak tahu apa yang harus dilakukan, lakukan satu hal kecil yang memang bisa kamu lakukan. Tidak perlu menyelesaikan seluruh hidupmu malam ini. Tidak perlu mengetahui seluruh jalan, kamu hanya perlu menemukan langkah berikutnya. Karena hidup tidak pernah meminta kita untuk melihat seluruh tangga. Kita hanya perlu menginjak anak tangga yang ada di depan kita. Jadi untuk kamu yang sering overthinking, aku ingin kamu mengingat beberapa hal. Tidak semua yang kamu pikirkan adalah kenyataan. Tidak semua hal harus kamu kendalikan. Tidak semua masalah harus diselesaikan hari ini. Tidak semua orang harus memahami dirimu. Dan kamu tidak harus memiliki kepastian sebelum mulai menjalani hidup. Kamu boleh tidak tahu, kamu boleh takut, kamu boleh merasa cemas. Tetapi jangan biarkan semua itu membuatmu berhenti menjalani hari ini. Karena saat ini adalah satu-satunya bagian dari hidup yang benar-benar kamu miliki. Masa lalu sudah selesai, masa depan belum datang, dan hidupmu sedang terjadi sekarang. Jadi ketika malam ini pikiranmu kembali berlari terlalu jauh, jangan langsung memerangi pikiran itu. Berhenti, tarik napas, lalu tanyakan kepada dirimu sendiri, apa yang benar-benar terjadi sekarang? Apa yang bisa aku kendalikan? Dan apa yang harus aku lepaskan? Mungkin kamu tidak akan langsung menjadi tenang, tidak apa-apa. Ketenangan bukan sesuatu yang datang dalam satu malam. Ia adalah keterampilan. Dan seperti keterampilan lainnya, ia harus dilatih. Setiap kali kamu memilih untuk tidak membalas, setiap kali kamu menerima sesuatu yang tidak bisa kamu ubah, setiap kali kamu kembali ke saat ini, setiap kali kamu memilih tindakan daripada kekhawatiran, kamu sedang melatih pikiranmu, sedikit demi sedikit, hari demi hari. Dan pada suatu hari nanti kamu akan menyadari sesuatu. Masalah dalam hidupmu mungkin belum semuanya hilang. Namun kamu tidak lagi merasa harus hancur karena setiap masalah. Kamu masih memiliki kekhawatiran, tetapi kamu tidak lagi membiarkan kekhawatiran mengendalikanmu. Kamu masih memiliki ketakutan, tetapi kamu tidak lagi membiarkan ketakutan menentukan seluruh hidupmu. Dan mungkin itulah arti sebenarnya dari hidup yang tenang. Bukan ketika dunia akhirnya berhenti membuat masalah, tetapi ketika kamu berhenti memberikan kendali atas kedamaianmu kepada setiap hal yang terjadi di luar dirimu. Untuk kamu yang seorang overthinker, kamu tidak harus memikirkan semuanya malam ini. Kamu tidak harus menyelesaikan semuanya sekarang. Kamu tidak harus tahu apa yang akan terjadi besok. Untuk hari ini, cukup lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Terima apa yang tidak bisa kamu ubah. Dan izinkan dirimu untuk beristirahat. Karena mungkin
Setelah selama ini kamu terlalu sibuk mencoba mengendalikan hidup, yang sebenarnya kamu butuhkan bukan jawaban baru, tetapi izin untuk berhenti sejenak dan bernapas. Jika video ini berbicara kepadamu, tulis di kolom komentar. Aku hanya akan mengendalikan apa yang bisa aku kendalikan, bukan untuk membuktikan sesuatu kepada siapapun, tetapi sebagai pengingat untuk dirimu sendiri. Dan jika kamu ingin terus belajar membangun pikiran yang lebih tenang, mental yang lebih kuat, dan kehidupan yang lebih bijaksana, kamu bisa bergabung di channel ini. Di sini, kita tidak belajar menjadi manusia yang tidak pernah takut. Kita belajar menjadi manusia yang tidak lagi dikendalikan oleh ketakutannya. Karena hidup akan selalu memiliki hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Namun selama kita masih bisa memilih pikiran kita, memilih tindakan kita, dan memilih bagaimana kita merespon, kita masih memiliki sesuatu yang sangat berharga. Kita masih memiliki kendali atas diri kita sendiri. Dan terkadang, itulah satu-satunya kendali yang benar-benar kita butuhkan.